Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 berjudul Persembahan Syukur. Firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 24. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 24. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu telah diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu.
Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Sahabat WB, di ayat 9 dari Ibrani 13 ini, apa yang disebut dengan yang baik? Di ayat 12 disebutkan, di manakah Yesus menderita? Dan mengapa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita? Sahabat WB, perikop ini banyak berisi tentang janji dan jaminan Tuhan atas kepeduliannya terhadap kehidupan kita dan nasihat untuk hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Firman Tuhan menasehatkan kita bahwa yang baik adalah pengertian, yaitu hati yang diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan yang lain. Kasih karunia ini adalah kesanggupan yang Tuhan berikan untuk kita. Sesuatu yang tidak ada pada kita, namun diberikan oleh-Nya dan untuk kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Sahabat WB, kasih karunia adalah jaminan terbesar bagi hidup kita, yaitu lewat penebusan Kristus untuk menguduskan hidup kita ini yang membuat kita memiliki rasa aman bahwa kita menuju kepada akhir dari semuanya, yaitu kekekalan. Itu sebabnya kita harus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepadanya, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pernyataan dan pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penguasa atas semua aspek kehidupan kita. Sahabat WB, hati yang senantiasa peduli terhadap mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, mungkin tidak banyak yang kita lakukan, tetapi minimal kita bisa berdoa, membawa nama-nama mereka kepada Tuhan. Melakukan dua hal tersebut artinya kita sedang mempersembahkan korban syukur atas pengorbanan Yesus. Selalu mengingat dan mengucap syukur atas hidup kita hari ini, karena tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan apapun. Sahabat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan di dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dari renungan hari ini dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Memberikan kami kekuatan dan kesegaran yang baru, sehingga timbul kerinduan di dalam hati kami untuk kami rindu membagikannya kepada teman-teman kami. Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berbagi berkat ini kepada banyak orang di sekeliling kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.